Oke, baik, kita akan mulai pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih, senang sekali kita bisa berkumpul kembali, bertemu walaupun hanya melalui Zoom, ya. Kita bisa bersama-sama. Kita akan mulai pertemuan ini dengan doa buka. Oh ya, Pak Edward Jim bisa tolong doa buka? Tunggu di mute, unmute dulu sebentar. Ya. Pak, ya silakan Pak, sudah di. Ya. Mari semua kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih di dalam kerajaan sorga. Malam hari ini, malam yang indah, waktu yang sangat baik, karena kami akan belajar akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan berkerajaan di dalam hati dan pikiran kami, yang akan menuntun kami mengerti lebih baik akan firman Tuhan dan meneguhkan iman percaya kami. Dan kami boleh bagikan itu di kelas, di jemaat masing-masing kami. Berkati pendeta Puntaraf yang akan membawakan acara ini, kiranya kuasa Tuhan besertanya, dan host Sister Peggy yang akan memandu semuanya dapat berjalan dengan baik, dan terpujilah nama-Mu. Kami dicerahkan, hati kami digembirakan karena kami menerima firman Tuhan. Handphonenya mau dipakai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edward Jin doanya, dan baiklah kita akan dengarkan paparan pelajaran sekolah sahabat yang akan disampaikan oleh pendeta Jonathan Puntara. Silakan pendeta. Nanti yang akan baca ayat Joy Sitompul dan Ibu Stan Striwandono. Oke. Selamat sahabat, saudara-saudara sekalian, ya. Selamat malam di Indonesia dan selamat pagi bagi mereka yang berada di Amerika. Ya. Baik, kita akan share screen ya untuk pelajaran kita. Oke. Nah, kita akan sama-sama lihat, oke. Oh, rupanya, oke. Ya. Melakukan hal yang tidak terpikirkan, ya. Jadi ini adalah satu hal yang menarik sekali dalam bahasa Inggris, doing the unthinkable, melakukan yang tidak terpikirkan. Ya. Jadi Anda bisa pertama dalam pendahuluan ya, di samping ya kita sebutkan connect ya, kemudian mengapa pelajaran ini penting ya, kemudian coba diskusikan apa yang dimaksud dengan unthinkable ya, tidak terpikirkan. Peristiwa buruk apa yang terjadi, misalnya apa yang terjadi di Amerika baru-baru ini, gedung Kapital dijarah, artinya itu adalah unthinkable, ya, tidak pernah terpikirkan. Kemudian kalau Anda pergi misalnya ke Auschwitz, ya, lihat bagaimana orang-orang Yahudi, ya, ini adalah kamp, ya, bukan hanya penjara saja, tetapi betul-betul mengerikan sekali. Ada gas beracun dan sebagainya, ya, di mana jutaan orang yang mati, ya. Kemudian kita katakan unthinkable, tidak pernah terpikirkan. Nah, pelajaran kita berikan ilustrasi kisah Lok Fuk yang menjual diri jadi budak untuk kabarkan Injil, ya. Jadi kita bisa lihat itu gambar daripada Lok Fuk, ya. Lok Fuk, ya, bagaimana dia mengabarkan Injil di Amerika Selatan, ya. Jadi dia di pertambangan, ya, artinya dia betul-betul di bawah tanah, ya. Kemudian melayani, tetapi pada saat dia mati, ya, 200 orang yang telah menerima Yesus Kristus. Luar biasa, unthinkable, ya. Nah, saya berikan lagi beberapa ilustrasi mungkin di sini.
pengalaman, ada kisah dari Filipina sebetulnya, ada misioneri ke daerah Sulat, ya. Sesudah terjadi, terus orang itu dibunuh, ya. Kemudian pada saat acara, ya, dari Sulat bertanya, ya, siapa yang bisa menggantikan akan ini saudara misioneri yang terbunuh, ya. Kemudian siapa yang angkat tangan? Saudaranya, ya. Unthinkable, ya. Kemudian kita coba lihat kisah Manson, ya. Ada pernah dengar nama Samuel Manson, ya, yang menjadi salah satu misioneri yang dibunuh di tanah Batak, ya. Kemudian cucunya, ya, Ralph Waldo Manson jadi misioneri pertama ke Indonesia, ya. Itu unthinkable. Kakeknya di situ dibunuh, tapi dia pergi, ya, ke Indonesia untuk jadi misioneri. Nah, pelajaran sekolah Sabat, ya, kita lihat bahwa tindakan Yesus adalah unthinkable, mengambil tempat seorang hamba untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Sebab sama seperti Lafuk, ya, untuk dapat menjangkau para budak, ya, di Amerika Selatan, maka ia menjadi hamba, menjadi seperti mereka. Dia jual dirinya, ya. Yesus untuk jadi menjangkau orang atau manusia, ia coba, ya, merendahkan dirinya sedemikian rupa. Pencipta langit dan bumi, ya, dia rela untuk menjadi manusia, hidup sebagai manusia, bahkan sebagai manusia yang sangat hindak sekali, ya. Lahir di kandang binatang, ya, di tempat yang sangat bau sekali, dia mengalami segala macam derita, bahkan dia harus mati, ya, untuk kita, disalibkan. Itu adalah unthinkable, ya. Nah, oh ya, rupanya di sini unthinkable satu perkara yang tidak bisa terpikirkan, ya. Kenapa? Menjangkau orang yang tidak dapat dijangkau, yaitu manusia. Oke, mengapa pelajaran ini penting? Bagian yang kedua sesudah introduction tadi adalah untuk melihat pengorbanan Yesus yang telah berkorban, ya, untuk keselamatan manusia. Kemudian untuk melihat terperincinya nubuatan yang diberikan 700 tahun sebelum kedatangan Yesus dan bagaimana nubuatan itu digenapi, ya. Kemudian untuk melihat bagaimana Tuhan menyediakan Mesias untuk keselamatan manusia. Melihat yang tidak pernah terpikirkan. Tidak pernah terpikirkan oleh siapa? Oleh orang Yahudi. Oleh siapa? Oleh manusia semua kita. Tidak pernah pikirkan bagaimana pencipta bisa datang ke dunia ini, ya, untuk mati bagi kita. Kemudian makhluk surga sekalipun dan artinya para malaikat pun tidak pernah pikirkan itu, ya. Jadi alam semesta tidak pernah pikirkan, unthinkable. Oke, tidak pernah terpikirkan bagaimana yang dibuat oleh juru selamat. Jadi ini adalah satu introduction yang Anda dapat bahas, ya. Kemudian ayat hafalan, ya. Siapa yang baca tadi? Joy. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh sebab pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oke, terima kasih. Ini satu hal yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana ditikam bukan sebab salahnya, tetapi oleh sebab pemberontakan kita. Diremukkan oleh sebab kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan dengan demikian maka kita bisa sembuh. Luar biasa sekali, ya. Jadi maksud daripada ayat hafal ini sangat jelas sekali. Penderitaan Yesus sangat jelas diungkapkan melalui ayat ini. Sebab itu Yesaya disebut Injil dalam Perjanjian Lama. Ya, saya membahas mengenai masalah itu satu perkara yang keterlaluan. Namun inilah tidak terpikirkan pengorbanan Yesus bagi manusia.
Pengorbanan Yesus itu menjangkau yang tidak terjangkau. Dan siapa yang tidak bisa terjangkau? Anda dan saya. Ya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita makin merenungkan ini, ya luar biasa. Akan ada satu kebangunan rohani dalam hidup kita masing-masing. Makanya apa yang dikatakan oleh Roh Nubuat ialah, ya, kalau kita ambil waktu 1 jam dalam 1 hari merenungkan akan kehidupan Yesus, ya, pada hari-hari terakhir daripada hidupnya, ya, maka ya kita punya kerohanian akan disegarkan, dan kita punya kasih akan dipercepat berkembang dalam diri kita, kemudian akan kita dikuasai oleh Roh Tuhan, ya. Jadi luar biasa sekali, ya, pengalaman, artinya Yesus, ya, waktu dia disalibkan itu harus menjadi satu renungan untuk kita masing-masing. Baik, interpretation question, maka kita bagi dalam 3 bagian saja, ya. Kebenaran mengenai Mesias, penderitaan dari hamba, kemudian Allah akan sediakan, ya. Sering kita gunakan Jehovah Jireh, oke. Tuhan Allah akan sediakan, ya. Baik, sekarang kebenaran melalui Mesias. Kita coba lihat, ya, sebelum itu, ya, apa yang orang Israel nantikan pada zaman Yesaya dan juga abad pertama? Mesias apakah? Ya. Jadi mereka pikirkan itu Mesias yang memberikan kebebasan dari musuh umat Tuhan. Pada abad mereka menantikan Mesias yang dapat membebaskan mereka dari kuasa Roma. Ya. Mereka menantikan Mesias yang akan memberikan kesejahteraan hidup, memerintah dengan adil, dan memerintah untuk selamanya. Itulah yang mereka pikirkan. Ya. Jadi tindakan Yesus itu adalah tidak pernah terpikirkan. Unthinkable, ya. Sebab pengharapan mereka jadi berbeda, ya. Tidak seperti, artinya kenyataannya Yesus itu seperti apa yang mereka pikirkan, ya. Nah, sekarang kita coba lihat lebih lanjut. Apakah pernyataan tentang hamba yang Mesias janjikan? Nah, kita coba lihat, ya. Ini terbagi 2 bagian. Kita sudah bahas pada minggu yang lalu dari pasal 41 sampai 49, dan Sabat ini kita bahas dari 50, ya, kemudian sampai kepada 53, oke. Yesaya 50 sampai 53, yaitu puncak peranan daripada hamba. Tetapi kita sudah bahas, mungkin saudara ulangi di kelas, ya. Dipanggil misalnya dia dari rahim ibu, ya, melayani, buat mujizat, diurapi, dipimpin Roh Tuhan, dibenci oleh manusia, menyelamatkan dan disembah, menggenapi akan perjanjian. Jadi banyak poin-poin yang telah dibahas pada minggu yang lalu bahwa dia adalah seorang hamba. Tetapi sekarang juga kita bahas, teruskan pada bagian yang kedua tentang bagaimana Yesus menjadi hamba. Nah, sekarang pernyataan Yesus tentang hamba Allah, Mesias yang dijanjikan, kita coba lihat dari Yesaya 50 ayat 4 dan 5. Stans? Yesaya 50 ayat 4 sampai 5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Nah, apa yang dimaksudkan dengan ayat ini, ya? Tuhan Allah memberi kepadaku lidah. Terima kasih, Stans. Oke. Memberi kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataanku menjadi semangat baru kepada orang yang lesu, ya. Jadi kita coba lihat beberapa ayat dalam Alkitab yang menggenapi akan ayat tadi. Oke. Nah, kita coba lihat dalam Lukas 2 ayat 46 sampai 47, ya, Joy. Lukas 2 ayat 46 dan 47. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Oke,
Jadi orang heran, kenapa ternyata ia walaupun masih muda telah menjadi satu murid yang baik, ya, merupakan satu kegenapan daripada nubuatan yang ditulis oleh Nabi Yesaya tersebut. Oke, kita coba ambil contoh yang lain. Oke, di dalam ayat berikut yaitu Yohanes 7 14 sampai 16, ya. Stans. Yohanes 7 ayat 14 sampai 16. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dariku sendiri, tetapi Dia yang telah mengutus aku. Ya, terima kasih. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa Yesus walaupun tidak melalui akan pendidikan sekolah nabi-nabi, misalnya dalam hal ini adalah mereka yang berada di Yerusalem, ya, bukan dibimbing oleh para imam, namun dia mempunyai suatu kebijaksanaan yang luar biasa. Ya. Jadi dia telah menjadi murid yang baik. Itu kita lihat gambaran daripada yang digambarkan, ya, di dalam nubuatan Yesaya tersebut. Oke, jadi hal yang luar biasa. Kemudian kita coba lihat, ya, berdasarkan apa yang dikatakan di dalam Yesaya 50 ayat yang ke-6. Mengapa nubuatan ini sukar disebut kepada mereka yang mendengar? Ya, Joy, ini dari Yesaya 50 ayat 6. Yesaya 50 ayat 6. Aku memberi punggungku pada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Oke, ini dikatakan mengapa ini adalah satu hal yang sukar, ya, disebut. Ya, nubuatan ini sukar disebutkan kepada mereka yang mendengar. Ya, kenapa? Ya. Oleh sebab kita coba lihat bagaimana seorang yang kalau orang pukul kita kasih punggung, ya. Kemudian orang yang coba kasih pipi kiri, yang tempeling pipi kiri dikasih pipi kanan. Itu adalah satu perkara yang sangat sukar, tetapi itulah yang dibuat oleh Mesias kita. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat kembali tulisan yang ditulis dalam Yesaya 50 ayat 7 sampai 10, gambaran tentang Mesias ini. Stans. Yesaya 50 ayat 7 sampai 10. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Ya, ia mendekat kepadaku. Nah, kita lihat kembali sesuatu perkara yang sangat luar biasa di sini, ya. Oleh sebab kita lihat, ya, ia siap untuk menghadapi suatu tantangan. Coba kita lihat kembali kepada ayat 9 sampai 10 sebelum kita ambil beberapa poin dari Yesaya pasal 50 ini. Joy. Yesaya 50 ayat 9. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Lengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat pelajaran penting daripada Yesaya pasal 50 itu. Yang pertama, Mesias adalah murid yang baik. Dia menguasai akan ilmu seperti yang kita berikan kegenapan nubuatannya tadi. Kemudian Mesias akan menderita dan akan dihukum mati. Ya. Tetapi ayat 9 mengatakan, Tuhan Allah menolong aku. Siapa yang berani menyatakan aku bersalah? Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus akan tetap bertahan dengan teguh, tidak hanya dalam keadaan terhina, tetapi juga di dalam kehinaan dan pelecehan terhadap dia.
dan di tengah orang-orang mengutuk akan dia. Dia mengatakan, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, ya, dan dalam kondisi seperti itu dia menunjukkan jalan keselamatan bagi umat manusia. Ya. Jadi ini menunjukkan satu perkara yang luar biasa tentang kita punya Mesias ini. Kemudian pelajaran keempat, ayat-ayat ini meletakkan dasar bagi penderitaan Mesias bagi umat manusia seperti akan terlihat di dalam Yesaya 5 pasal 52 dan 53 ya. Jadi meletakkan dasar sebab adanya suatu pengembangan. Kemudian kita coba lihat bagaimana hal-hal itu merupakan satu hal yang merupakan satu kegenapan ya di dalam ayat-ayat sebelumnya. Misalnya dalam Yesaya 7 ayat 4, tergenapi dan kelahiran Yesus oleh Maria, Tuhan beserta kita, bukan sebagai Mesias. Kemudian Yesaya 9 ayat 6 dan 7, Mesias digambarkan sebagai raja yang akan datang. Dia adalah raja damai pada tahta Daud yang tidak akan berakhir. Kemudian Yesaya pasal 11 ayat 1 dan 2, tunas akan datang dari akarnya, roh pengetahuan, kebijaksanaan menunjukkan akan Yesus. Ya. Kemudian Yesaya menunjukkan pelayanan yang lembut dan pelayanan kepada orang kafir. Semuanya menuju kepada pembangunan keyakinan kepada Mesias. Semua menyiapkan kepada pengorbanan yang tidak terpikirkan dari Mesias yang akan datang. Sebab dikatakan di sini dalam bahasa Inggrisnya, unthinkable sacrifice of the incoming Messiah. Ya. Jadi tidak pernah terpikirkan. Jadi semua ayat-ayat itu menyiapkan kepada apa yang akan terjadi. Ya. Kemudian kita coba lihat beberapa ayat yang dilihat, misalnya kita ambil seharinya saja, Yesaya 52, 13 dan 4. Hambaku akan ditinggikan. Dan kontras dengan pasal 14 yang mukanya buruk. Ya. Tetapi kemudian kita coba lihat dalam 53 ayat 1, bagaimana seorang sangat berkuasa dan tinggi akan dihina. Ya. Pencipta langit dan bumi akan merendah dengan demikian rupanya sehingga sukar untuk dikenal. Ya. Jadi ini semua menunjukkan tentang berbagai macam penderitaan daripada hamba itu. Kemudian itu disiapkan kepada hal yang lebih utama kalau kita lihat kepada kepada Yesaya pasal yang ke-53. Oke. Nah, jadi kita lihat kepada Yesaya 53, kita coba lihat sebab ini ada beberapa, paling sedikit 4 atau 5 kelompok ya. Nah, sekarang kita coba lihat pengelompokan itu, dan setiap kelompok kita lihat penjelasannya. Oke, yang pertama, ya Yesaya 53 ayat 1 sampai 3. Siapa sekarang ya? Stans? Yesaya 53 ayat 1 sampai 3. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Oke, terima kasih. Oke, coba lihat ini pertanyaannya. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar? Ya. Siapa yang percaya? Kenapa? Ya, ditanyakan ini. Sebab sukar untuk percaya ya bahwa Tuhan Allah pencipta alam semesta, oke, datang ke dunia ini dan menderita bagi manusia. Itu siapa yang percaya? Ya. Well, kalau misalnya Anda orang kaya raya kemudian dia akhirnya menjadi pengemis, misalnya sambil contoh, ya, siapa yang percaya? Sama seperti tadi Lohuk, ya, orang yang bebas ya dia menjual dirinya supaya jadi pengabar Injil, unthinkable, ya. Nah, siapa yang percaya? Ya. Itu adalah satu perkara yang sukar untuk dipercaya. Oke.
Jadi kita coba lihat, ya, dia tidak, ini penjelasan lebih lanjut, dia tidak tampan bukan wajah bintang film dari Hollywood, atau pakaian mewah, atau dengan perhiasan, tidak punya kuasa, tidak ada kemakmuran, artinya tidak ada dari sifat keduniawian yang akan membawa orang datang kepadanya. Sebab kita kan kadang-kadang melihat tertarik kepada orang, wah seorang itu kaya, punya nama, ya ganteng, ya, biasa saya bahas tentang rumah tangga, misalnya nilai diri daripada seseorang sering tergantung kalau dia itu cantik, kalau dia itu kaya, atau dia pintar, nilai dirinya itu ekstrimnya itu lebih tinggi. Tetapi kalau misalnya seorang itu misalnya dari daerah kumuh, ya kadang-kadang dia mempunyai nilai diri yang rendah. Ya. Jadi coba katakan bagaimana bisa percaya dia bukanlah yang tampan, ya, ataupun juga mewah dan sebagainya, tetapi justru lahir di kandang binatang, ya. Tetapi kita harus melihat bahwa dasar pemerintahan Tuhan itu bukan soal keduniawian, bukan soal jasmani, tetapi adalah kerohanian, ya. Jadi dia ditolak oleh manusia, ya. Kita ingat Yohanes 1 ayat 11, dia datang menciptakan dunia ini, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya, tidak heran kalimat itu mengatakan, siapa yang percaya? Nah, tapi itu hal yang luar biasa. Nah, sekarang kita coba lihat bagian kedua, Yesaya 53 ayat 4-6. Joy? Yesaya 53 ayat 4-6. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Oke. Jadi luar biasa sekali, ya, apa yang terjadi, dan ini penjelasan mengapa dia menderita, yaitu penderitaan yang harusnya kita tanggung. Saudara-saudara, sebab kita tahu upah dosa itu adalah maut. Kita semua sudah berdosa. Jadi ini berbicara semua penderitaan yang harusnya kita tanggung. Tetapi Yesus buat untuk kita, luar biasa. Dia menanggung kesedihan kita, dia luka sebab pelanggaran kita. Kita disembuhkan oleh pukulan yang diberikan kepadanya. Jadi harus kita yang dipukulkan, bukan kita yang oleh sebab kita berdosa, kita harus yang mati untuk selama-lamanya, tetapi Yesus mati untuk kita. Penderitaannya adalah hukuman yang harus kita tanggung. Kenapa? Dia mengambil tempat kita. Wah, inilah unthinkable. Tidak bisa dapat kita bayangkan dengan pikiran manusia. Yesaya benar-benar memberikan penjelasan mengapa dia menderita. Iya, dia menderita bukan sebab salahnya, tetapi oleh sebab kesalahan Anda dan saya. Ya, luar biasa. Ya. Kemudian kita coba bagian ketiga dari Yesaya 53. Oke. Stan ya. Yesaya 53 ayat 7-9. Ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan terang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Oke. Jadi kalau kita lihat ya akan semua ayat-ayat ini, kita lihat sangat persis sekali itulah yang terjadi ya pada saat ya Yesus ya. Jadi ini pembahasan ini menunjukkan reaksinya dalam derita. Ya. Anak
maksudnya dia diam seperti anak domba yang diam. Ya. Ingat pada saat dia ditanya oleh Pilatus, apa yang dikatakan? Kenapa? Pilatus tanya, ya, kamu tidak mau membela dirimu? Ya, dia tidak protes dalam penderitaannya. Kalau kita sendiri bagaimana? Ya, kalau kita hanya dikritik sedikit saja, wah marahnya setengah mati. Ya, hanya dikritik. Kalau kita digosipin, wah kita sudah mencak-mencak. Ya, tetapi Yesus itu luar biasa sekali. Ya. Tetapi saat yang sama di kuburan dengan orang kaya digenapi dalam Matius 27, ada 4 ayat yang menyebutkan Yusuf Arimatia supaya Yesus dikuburkan di kuburannya. Benar-benar satu kegenapan nubuatan. Oke. Baik. Nah sekarang kita coba lihat kepada, ini bagian keempat sebetulnya. Yesaya 53 ayat 10 sampai 12. Ya. Yesaya 53 ayat 10 sampai 12. Ya. Yesaya 53 ayat 10 sampai 12. Ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ayat 11, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ayat 12, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena itu di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa, banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Oke, kita coba lihat ya. Kenapa Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan? Kita menunjukkan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi Yesus itu mati, ya, mati adalah oleh sebab dosa kita, ya. Kemudian, tetapi kita coba lihat satu kabar baik, ya, melihat terang dan menjadi puas. Itu berbicara mengenai masalah kebangkitan. Kita coba lihat. Baca pertanyaan pertama dari Yesaya 53 ayat 1. Mengapa laporan tentang Mesias itu sukar untuk dipercaya? Kita sudah singgung tadi. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dapat merendahkan diri sedemikian rupa. Siapa yang percaya? Ya, itu tidak pernah unthinkable. Oke. Alright. Kemudian kita coba lihat beberapa hal, misalnya Yesaya 53 ayat 10, ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, sebab melalui kematiannya kita dapat diselamatkan. Ini itu penjelasannya, melalui kematiannya, ya, kita diselamatkan. Kita lihat, ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16, ya, karena demikianlah Allah mengasihi si dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita coba lihat, Yesus, artinya Tuhan, berkehendak, artinya mengizinkan bagaimana ia harus mati, ya, meremukkan dia dengan kesakitan, ya, sebab kematian yang sangat mengerikan itu dengan mati di kayu salib. Tetapi itu dilakukan untuk keselamatan kita masing-masing. Tetapi dikatakan umurnya akan lanjut, ya. Kenapa? Sebab adanya suatu kebangkitan. Oke, pengharapan apa yang kita dapat dari Yesaya 52 ayat 13? Saya langsung aja bacakan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Dia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Dan kita tahu apa yang terjadi sesudah kebangkitan daripada Yesus Kristus, ya, maka betul-betul Yesus dimuliakan, kemudian umat itu, artinya murid-muridnya mendengar kepada dia, mengabarkan tentang kebangkitan, kemudian kita semua juga menjadi pengikut Yesus, memuliakan akan nama Yesus. Baik, kemudian dalam ayat yang ke-14, ya, dikatakan orang tertegun tidak seperti manusia lagi. Penderitaan tidak pernah menjadi pengalaman manusia. Kenapa? Sebab orang tertegun, ingat pengalaman Ayub, ya, orang tertegun melihat penderitaannya. Yang semula kaya raya mendadak jatuh sampai orang tidak mengenalnya. Mengapa Yesus menderita?
Ya, mengapa Ayub menderita? Bukankah keduanya tidak bersalah? Mengapa menderita? Siapa yang percaya laporan ini? Jadi penderita daripada Tuhan kita sukar untuk dapat mengerti, ya, sebagai pencipta. Tetapi kita lihat, ya, bagaimana buruknya dosa itu, ya. Agar supaya di dunia baru tidak ada lagi dosa, orang harus melalui proses pendidikan. Betapa jeleknya dosa itu, ya. Itulah yang kita coba lihat sekarang. Oke, nah sekarang Tuhan menyediakan. Ini lebih banyak merupakan pertanyaan dan Anda bisa menyebutkannya bersama dengan murid di kelas, ya. Pertanyaan, kemudian ada ayatnya untuk dijawab. Misalnya, bagaimana jaminan yang diberikan kepada Abraham di Gunung Moria? Kejadian 22 ayat 1-14. Ingat pada saat si Ishak itu bertanya, ada ini apa namanya kayu di sini, tetapi di mana korbannya itu? Kemudian apakah jawab daripada Abraham? Ya, Tuhan akan sediakan. Jehovah Jireh dalam bahasa Ibrani, oke? Jehovah Jireh, Tuhan akan sediakan. Dan itulah yang telah terjadi. Bagaimana korban itu Tuhan sudah sediakan. Demikian juga Yesus sebagai Mesias Tuhan sediakan, ya, supaya kita bisa mendapatkan keselamatan. Kemudian mengapa hamba Tuhan digambarkan sebagai domba yang dibawa ke tempat penyembelihan, ya? Itu di dalam buku Yesaya 53 ayat 7, ya, dengan sendirinya oleh sebab dia adalah anak domba Allah, ya. Dan dia mati di kayu palang untuk keselamatan kita. Jadi dia dibawa ke tempat penyembelihan. Baik, apakah nubuatan yang dikatakan Yohanes saat Yesus datang untuk dibaptiskan? Ya, Yohanes 1 ayat 29, saudara ingat, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Jadi itulah yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 29. Jadi itulah yang dikatakan oleh Yohanes, itu merupakan suatu nubuatan. Kenapa? Sebab tidak lama kemudian, artinya 3 tahun setengah kemudian, Yesus pun disalibkan sebagai anak domba, ya, Allah. Kesaksian apakah yang Yohanes katakan mengenai Yesus dari Nazaret, ya? Maka kita akan dapatkan banyak sekali tulisan-tulisan daripada Yohanes, ya, yang menggambarkan semuanya suasana penuh dengan kasih, ya. Yohanes adalah yang paling banyak berbicara dengan mengenai kasih, itulah sebabnya maka ia, ya, menuliskan itu. Bagaimana Petrus menggambarkan yang Tuhan sediakan untuk penebusan kita, ya, dia sudah menemukan akan, ya, anak domba, ya, yaitu adalah Yesus yang mati untuk kita. Yesus mempunyai banyak gelar. Mengapa buku Wahyu menyebutkannya anak domba Allah? Kembali poinnya adalah oleh sebab pengorbanan. Anak domba itu adalah yang biasa jadi korban di perjanjian lama, kan, anak domba. Dan Yesus adalah kegenapannya daripada anak domba tersebut. Bagaimana penghuni surga memberikan sambutan kepada penebusan yang disediakan kepada manusia yang dihilangkan oleh anak domba, ya. Dan kalau kita baca ayat ini, dan bagus dibacakan di kelas, bagaimana semua itu apa ya, sujud memberikan artinya kemuliaan kepada Yesus Kristus, ya, yang menjadi anak domba. Baik. Nah, sekarang bisa dibacakan ini kutipan yang bagus sekali dari Our High Calling halaman 44, ya. Siapa yang baca sekarang? Joy? Our High Calling halaman 44. Kristus menanggung dosa kita dalam tubuhnya di atas salib. Bagaimanakah dosa itu jika tidak ada oknum terbatas yang dapat membuat pendamaian? Bagaimanakah kutuk dosa itu jika oknum kealahan saja yang dapat membuangnya? Salib Kristus membuktikan kepada setiap manusia bahwa hukuman dosa ialah maut. Oh, pastilah ada beberapa kuasa sihir yang kuat memadamkan indera moral, mengeraskan mereka untuk menentang kesan yang ditanamkan oleh Allah. Oke. Salib Kristus membuktikan kepada setiap manusia bahwa hukuman dosa ialah maut. Jadi kita harus mati untuk selama-lamanya untuk kita semua.
Tapi hal yang luar biasa, ya, Yesus mati untuk kita. Jadi kutipan berikut ini adalah dari Selected Messengers buku 1 halaman 302, ya. Stan, boleh tolong baca? Hukum pemerintahan Allah menjadi lebih nyata oleh kematian Putra Tunggal Allah. Kristus menanggung dosa isi dunia. Kelak hanya ditemukan dalam inkarnasi dan kematian Anak Allah. Dia dapat menderita karena ditopang oleh keilahian. Dia dapat bertahan karena dia tidak memiliki dosa ketidaksetiaan atau noda dosa. Kristus menang menggantikan manusia. Dengan demikian, ia menanggung hukuman yang adil. Dia menjamin kehidupan yang kekal bagi manusia, sementara ia meninggikan hukum dan membuatnya terhormat. Selected Messages, buku 1 halaman 302. Oke, terima kasih. Jadi kita lihat bahwa ini adalah kutipan yang bagus kalau kita ambil waktu untuk selalu renungkan dan ajak murid-murid kita untuk renungkan. Ya, Kristus menanggung dosa seisi dunia. Ya, jadi kelayakan kita, kenapa kita layak? Ya oleh sebab Yesus. Ya, dan dia menderita, kenapa dia menderita? Oleh sebab kita. Ya, Kristus menang menggantikan manusia, dengan demikian yang menanggung kehukuman yang adil. Oke, baik. Jadi dia menjamin kehidupan yang kekal bagi kita. Kita akan hidup, ya. Sekarang kita sudah punya kehidupan yang kekal, kan? Sebab kalau misalnya kita mati, kan kita hanya tidur saja. Jadi itulah sebabnya kita tidak perlu akan kematian, tidak perlu takut akan kematian. Jadi kalau saja kita selalu bisa ingat ini, ya, menunjukkan, ya, bahwa Tuhan itu adalah adil, tetapi Tuhan juga penuh dengan kasih, ya. Jadi upah dosa harus adalah maut, tetapi Yesus ambil tempat itu untuk kita. Luar biasa sekali yang kita bisa lihat akan besarnya kasih Tuhan. Baik, aplikasi yang mungkin bisa diambil, saudara-saudara bisa ambil aplikasi sesuai dengan pelajaran, tetapi saya berikan 3 inti yang sangat penting. Ya, di sini dikatakan bahwa Tuhan mengorbankan semuanya agar dapat menjangkau Anda dan saya. Sekarang, apakah sambutan Anda saat Anda memikirkan harga yang telah dibayar untuk penebusan kita? Harga yang luar biasa. Yesus tinggalkan surga untuk keselamatan kita. Ya, apakah sambutan kita? Ya, kita harus ingat. Ya. Kemudian bagaimana Anda dapat merasa pasti bahwa nama Anda tertulis dalam buku kehidupan? Ya, dalam Wahyu 13 ayat 8 atau Roma 10 ayat 13 bicara tentang buku kehidupan. Apa kita merasa pasti? Ya, selama kita mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus, tidak harus ada yang meragukan kita, ya. Tidak perlu diragukan. Dekat dengan Yesus dan kita boleh mempunyai sukacita oleh sebab kenapa? Yesus sudah menebus kita dan nama kita juga tertulis dalam buku kehidupan. Kemudian sering kita harus pikirkan, renungkan Yesaya 53. Dan apa yang terbayang dalam kehidupan Anda? Perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan Anda? Ya. Kembali, kalau saja kita merenungkan akan detik-detik terakhir daripada kematian Yesus, maka kasih itu makin lama makin terkembang dalam diri kita. Segala kritik, membicarakan orang dan dibicarakan orang, kita rasa justru kita kasihan kepada orang yang membicarakan kita, ya, ataupun yang gosip, atau mungkin yang menganiaya kita, atau yang coba mengfitnah kita. Ya. Kalau saya bisa bicara dengan terperinci bagaimana saya difitnah berulang-ulang dan sebagainya, ya. Tetapi kita tidak akan merasakan itu satu fitnah, justru kita merasa kasihan kepada mereka yang mengfitnah. Kenapa? Kalau kita menggambarkan bagaimana Yesus telah berkorban untuk hidup kita masing-masing. Baik, itu pelajaran kita. Kemudian question and answer. Dan masuk satu pertanyaan dari Bob, ya. Dalam ayat inti, kata dia huruf kecil. Apakah ini menunjukkan dia yang dimaksud bukan Yesus? Nah, saya mau katakan bahwa dalam bahasa Ibrani ataupun bahasa Greka, pada saat itu ditulis, tidak ada
tulisan itu huruf besar atau huruf kecil, tetapi semuanya itu adalah ya belum ada tanda baca, bahkan ya tidak ada tanda baca ya. Itu huruf besar, huruf kecil itu ditulis kemudian. Oke. Nah, kalau kita lihat kepada Alkitab, maka ada yang menulisnya dengan huruf besar, ada juga dengan huruf kecil. Ya, saya akan coba lihat ya contohnya. Oke. Saya akan coba lihat contoh yang lain. Oke. Oke. Saya mau coba share screen sekarang. Oke. Oke. Kita coba lihat ini untuk beberapa terjemahan Alkitab ya. Nah, ini dalam King James ya, apalagi New King James. But he was wounded for our transgressions, he was bruised of our iniquity. Ini kan hurufnya besar, ya. Jadi untuk King James atau New King James dia gunakan huruf besar, kenapa? Menggambarkan akan Yesus. Tetapi dalam American Standard Version, but he was wounded for our transgressions. Ya, jadi dia huruf kecil. Ya. Kemudian dalam Amplified Bible, he was wounded. Ya. Kemudian yang berikut kita, he was wounded. Semua huruf besar kan? Ya. Nah, jadi di dalam Alkitab ada yang huruf besar, ada huruf kecil. Jadi ada lihat ini berbagai macam terjemahan-terjemahan Alkitab, ya. Begitu banyak sekali. Jadi ada satu perbedaan tergantung kepada penterjemahannya. Tetapi kenapa ada yang huruf besar, kenapa ada huruf kecil? Oleh sebab dalam bahasa aslinya tidak ada huruf besar ataupun huruf kecil, ya. Tidak ada. Tetapi sesudah diterjemahkan, maka ada yang merasa bahwa oh ini kan tentang Yesus, ya, maka pakailah huruf besar, ya. Jadi itu kita bisa lihat misalnya di dalam New King James, ya kebetulan saya pegang ini New King James, oke. Jadi New King James ini yang dari Andrews University, ya, dicetak oleh Andrews University. Kemudian saya lihat pakai huruf besar, oke, New King James. Tetapi ada yang katakan harus sesuai dengan integritas daripada bahasa aslinya, dan bahasa aslinya memang tidak pakai huruf besar. Sebab memang semua, ya, tidak ada penggunaan huruf besar, ya. Yesus Allah dan sebagainya di bahasa asli, itulah sebabnya tidak pakai, ya. Jadi mudah-mudahan ini dapat menolong. Oke. Nah, apakah baik, sudah selesai semuanya, Pendeta? Oke, ya, sudah selesai. Kecuali ada pertanyaan. Oke. Baik, terima kasih Pendeta Kuntaraf. Jadi kita kasih Pendeta Kuntaraf untuk tarik nafas sejenak. Karena ada masukan ini dari Pendeta Togar. Habis bicara katanya Pendeta dikasihlah istirahat 5 menit. Nah, makanya saya akan putarkan beberapa teaser pelajaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Kuntaraf melalui Oral Channel pada hari Minggu mendatang. Silakan dari Ronald untuk boleh sharing.
terima kasih. Jadi sambil semuanya diundang untuk bisa ikut, khususnya pada hari Minggu sore itu jam 8 malam, pelajarannya dalam bahasa Inggris. Jadi siapa yang tertarik untuk mendengarkan pelajaran Revelation ya, Wahyu dalam bahasa Inggris boleh ikut hadir ya, Zoom meeting. Baik, selanjutnya pertanyaan ada di chat. Ini datangnya dari Bapak Yoce Retor. Saat Yesus menderita, mati dan berada dalam kubur, di manakah kealahannya? Di atas salib Yesus berkata, "Sudah selesai." Apakah makna kalimat itu dan apakah hubungan kalimat itu dengan pekerjaan Yesus sekarang sebagai pengantara atau pembela kepada Bapa di surga? Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Yang ditanyakan di manakah kealahannya? Ya kealahannya ada di situ. Ya, sebab Allahnya itu tidak pernah mati. Oke. Jadi kealahan ya dia sama-sama menderita akan ya akan perasaan terpisah daripada Allah Bapa, sebab Yesus selalu bersekutu dengan Allah ya. Masa berpisah adalah satu masa yang tidak menyenangkan ya. Dan itulah yang Yesus harus selamatkan sampai dikatakan Eloi Eloi lama sabachthani. Dia merasa terpisah daripada Allah Bapa ya. Tetapi Yesus mempunyai sifat keilahian dan dalam penderitaannya ia tidak mau menggunakan akan kuasa keilahiannya untuk keselamatan diri sendiri ya. Jadi dia berada di situ tetapi tetap tidak digunakan untuk keselamatan dia. Kemudian dikatakan kata sudah selesai, apakah makna daripada kata sudah selesai? Sudah selesai ya, oleh sebab genaplah nubuatan tentang Yesus yang menjadi juru selamat kita, maka tugas Yesus di dunia ya untuk mati bagi kita sudah selesai. Sudah selesai oleh sebab upah dosa itu ya telah dibayar. Ya. Yesus mati untuk kita. Jadi sudah selesai. Ya. Kemudian mengenai masalah pengantaraan daripada hubungannya dengan pengantaraan daripada Yesus di sana ya. Jadi sekarang Yesus adalah sebagai pengantara. Tugas manusia kita artinya selama terima Yesus ya, maka itu sudah selesai. Namun kenapa perlu pengantara? Ya. Oleh sebab setan itu mau coba tetap ya mau untuk menjatuhkan manusia dan juga menuduh akan Allah Bapa. Allah itu tidak adil ya. Lihatlah ya, manusia yang berdosa, maka kenapa mereka itu akan mendapatkan keselamatan? Maka Yesus sebagai pengantara untuk menunjukkan ya, aku sudah mati untuk ya Bapak Retor. Yesus sudah mati untuk kita ya. Dan jatuh lagi ya. Kuntarap ini sudah pernah jatuh misalnya ya, tetapi ia sudah datang kepada Tuhan memohonkan pengampunan dan memulai satu hidup yang baru. Aku sudah mati untuk dia. Ya. Jadi pengantaran daripada Yesus adalah satu hal yang sangat berarti sekali. Makanya kita harus selalu memandang pandangan kita ke surga. Ya. Yesus yang jadi pengantara kita, maka kita dapat tetap bertumbuh ya di dalam rohani. Ya. Pekerjaan Tuhan itu ya untuk masing-masing kita itu belum selesai. Kita masih perlu bertumbuh setiap hari. Ya. Kalau kita sudah mati ya artinya pekerjaan Tuhan untuk kita selesai waktu itu. Ya. Tetapi sekarang Tuhan kan bekerja setiap hari. Ya. Ya. Supaya kita makin lama makin bertumbuh di dalam kerohanian dan mengalahkan akan dosa sampai kita ke hadapan sempurna di hadapan Tuhan. Ya. Oke. Mudah-mudahan sudah jawab pertanyaan daripada saudara Retor. Oke, terima kasih, Reta. Selanjutnya Pak Pulo Lasman,
Ya, boleh di-unmute untuk Pak Pulo Rasman, silakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Salam selamat sabat Pak Pendeta. Sahabat. Dalam pelajaran ini, pertanyaan siapa yang percaya apa yang telah dinubuatkan ini, mereka yang percaya akan menerima keselamatan. Pak Pendeta, saya mohon satu jawaban gitu ya. Dalam waktu dekat ini kami akan membuka care group di Kota Tangerang Selatan, di mana anggota-anggotanya kemarin sudah kami lawat, yaitu dari agama mayoritas di Indonesia. Ya, dari agama mayoritas di Indonesia. Ada 1 atau 2 orang ini, tapi dalam rangka persiapan ini, pelajaran kita kan mengenai nubuatan tentang Yesus, Yesaya 50, Yesaya 52, Yesaya 53. Bagaimana kita cara nanti Pendeta menjelaskan kepada mereka bahwa kalau kita bicara tentang Yesus atau Isa itu, bukan hanya bicara masalah Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes tadi digenapi, tapi kita harus kembali lagi kepada nubuatan-nubuatan di kitab Yesaya, supaya ini mungkin klasik ya, di media sosial banyak yang bertanya, kenapa Allah itu punya anak, kenapa Allah beranak gitu ya. Kenapa, siapa Yesus lahir, siapa bidannya, seperti itulah kira-kira pertanyaannya. Supaya nanti kita menjelaskan bahwa kalau kita menjelaskan Yesus, inilah nubuatan yang harus kita jelaskan sama mereka gitu loh. Bukannya baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi kita kembali kepada nubuatan Yesaya. Selain itu Pak Pendeta, tentang kehadiran Yesus, apakah ada juga ayat-ayat lain di luar Yesaya yang telah dinubuatkan ini? Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Kalau misalnya berbicara dengan agama mayoritas, ya, atau kepada agama saja, apa saja di dalam berhubungan, maka kita harus menggunakan sistem pendidikan, yaitu from known to unknown. Ya, apa maksudnya known to unknown? Apa yang mereka tahu, baru kita akan bahas sesuatu yang mereka tidak tahu. Ya. Jadi kalau gitu kita bahas dulu yang persamaan-persamaan yang ada. Jangan langsung membahas mengenai masalah tentang Trinitas ataupun Yesus tidak diperanakan atau Allah itu tidak bisa memperanakan atau diperanakan dan sebagainya. Ya, itu biarlah dibahas kalau mereka sudah yakin kepada Alkitab. Ya, mereka sudah mempunyai confidence ya dalam diri Anda ya. Anda adalah orang yang suka menolong ya, kemudian Anda adalah seorang yang percaya kepada Allah ya. Jadi bahaslah suatu persamaan, misalnya persamaan itu bagaimana persamaannya kita dengan agama mayoritas ya. Misalnya sama-sama kita tidak minum minuman keras ya misalnya. Jadi banyak orang daripada agama mayoritas menganggap bahwa orang Kristen itu suka mabuk-mabuk. Jadi kita bicara dari segi kesehatan bahwa kita itu tidak makan babi loh, bukan hanya tidak makan babi, udang juga tidak makan. Jadi kita membahas dari segi dari segi persamaan, ya. Kemudian dibawa kepada sikap bahwa kita meyakini akan Alkitab, ya. Sorry. Oke. Nah, bagaimana kita bisa yakin kepada Alkitab? Ya. Jadi, nah sekarang agama mayoritas menganggap bahwa Alkitab itu sudah tidak asli lagi, ya. Oleh sebab sudah ada banyak perubahan. Nah, sekarang kita tunjukkan bahwa Alkitab itu adalah masih sesuai dengan aslinya. Bagaimana caranya? Alkitab itu misalnya mendahului ilmu pengetahuan, ya. Jadi bahas bagaimana Alkitab sudah menyebutkan dalam buku Yesaya Tuhan yang bertahta di atas bulatan bumi, ya. Yesaya berapa 40 ayat 22 misalnya. Jadi kita lihat bahwa Alkitab menyebutkan bahwa pikiran yang sehat itu, ya, artinya pikiran yang bersukacita itu membaiki obat misalnya, ya. Amsal 17 ayat 22, ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa betul-betul kan
Ya, sesuai dengan berbagai sesudah diketemukannya itu endorfin, ya kalau orang bersuka cita keluar endorfin, maka itu menyebabkan rasa sakitnya itu hilang. Ya. Jadi kita lihat dari segi sains, sesudah itu dari segi nubuatan, ya kegenapan Daniel 2, ya kemudian kita lihat bahwa itu betul-betul terjadi. Jadi kemudian Alkitab itu masih asli. Bagaimana caranya? Sudah singgung, kita pernah bahas di pembahasan kita bagaimana Dead Sea Scroll. Oke, penemuan di Dead Sea, artinya di Dead Sea itu di Khirbet Qumran pada tahun 1947 diketemukan, dan ternyata itu adalah naskah ya yang dari kelompok Essence ya, yang bertanggalnya 200-300 tahun sebelum Masehi, dan isinya sampai sekarang sama. Ya. Kalau gitu sudah ribuan tahun tetap asli. Ya. Nah, jadi mereka harus yakin lebih dulu. Kalau sudah yakin kepada Alkitab, ya, kemudian baru masuk kepada ya doktrin-doktrin keselamatan dan sebagainya. Jadi bahas kesehatan apa semua. Jadi itu penting, ya. Ya. Jadi itu untuk jawab bagian pertama. Yang kedua, apakah ayat-ayat yang lain tentang Yesus dalam perjanjian lama? Oh ya banyak ya. Misalnya Kejadian 3:15 kan itu bicara tentang Yesus ya. Kemudian bagaimana di mana dia dilahirkan ya. Misalnya Mika 5:2 ya. Kemudian dia bintang dari timur. Kemudian kita lihat buku Zakaria membicarakan tentang Yesus yang akan dijual dengan 40 keping perak ya, ataupun 30 keping perak. Kemudian kita coba lihat bagaimana Daud sudah menggambarkan bahwa dia akan mati juga dengan disalibkan, yaitu direntangkan tangan kaki dan sebagainya ya. Itu di dalam buku Mazmur pasal 22. Jadi kita coba lihat ya, ayat-ayat banyak yang berbicara tentang Yesus ya dalam perjanjian lama. Makanya itu dikatakan bahwa hidup Yesus itu seperti biografi yang dituliskan sebelum dia lahir. Luar biasa ya. Jadi banyak lagi artinya hal-hal yang dapat digunakan. Oke, mudah-mudahan saya sudah jawab pertanyaan dari saudara Lasman Simanjuntak dari Jatinegara. Terima kasih Pak Lasman Simanjuntak. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung boleh klik raise hand. Nanti saya panggil. Selanjutnya dari Bapak Juarto Chandra. Yesaya 53 ayat 2. Dia tidak tampan dan rupa tidak. Apakah ini gambaran tentang Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Karena ada yang mengatakan ini hanya kiasan waktu keadaan dia disalib. Ya, saya rasa bahwa istilah tidak tampan, istilah tampan sering dipakai kalau orang itu sudah pakai pakaian indah, mewah, ya, kemudian wajahnya dengan yang tampan di pandangan dunia, ya, oleh sebab ganteng dan sebagainya. Nah sekarang, ya, kalau dilihat secara dunia, memang Yesus tidak tampan kan, dia kan hanya anak tukang kayu, ya, pasti pakaiannya sangat sederhana sekali, ya. Jadi tidak menarik lah, oke, tidak memberikan penarikan. Dan orang biasa lihat juga hanya dari pakaian saja pun ya, kalau orang pakai pakaian baru, wah ganteng sekali kamu ya, pakai jas yang baru kelihatan ganteng. Tetapi ya Yesus tidak mempunyai keistimewaan itu. Dia adalah seorang yang sangat sederhana ya. Jadi dalam kesederhanaan itu maka dia tidak dianggap tidak tampan. Oke. Ya. Baik, selanjutnya dari Bapak Tambunan. Pertanyaannya, dalam kutipan Selected Messages buku 1 halaman 302, dikatakan dia, dalam kurung Yusuf, dapat menderita karena dia ditopang oleh keilahian.
dia dapat bertahan karena dia tidak memiliki noda ketidaksetiaan atau noda dosa. Apakah Ayub juga demikian? Dapat bertahan terhadap semua penderitaan karena dia, dalam kurung Ayub, tidak memiliki noda dosa, suatu penderitaan yang sebenarnya tidak layak dia atau Ayub terima. Tolong penjelasannya, Pendeta. Ya, ada beda antara Ayub dengan Yesus, oke? Sebab Yesus adalah manusia ya 100% tetapi Tuhan 100% dan dia dilahirkan oleh Roh Kudus, itulah sebabnya dia tidak mempunyai kecenderungan untuk berdosa. Ya. Jadi orang sering katakan, wah kalau begitu memang dia lebih untung dari manusia. Tidak. Ya. Kenapa tidak? Sebab walaupun ia dilahirkan dengan tanpa kecenderungan berdosa, tetapi dia bisa berdosa. Ya. Kenapa? Sebab setiap orang punya pilihan. Nah sekarang, ya, keadaan daripada Yesus lebih buruk dari keadaan Adam dan Hawa. Kenapa? Sebab Adam dan Hawa tidak pernah berdosa. Yesus itu lahir 4.000 tahun sesudah Adam dan Hawa, jadi tubuhnya itu lebih lemah dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa juga tidak punya kecenderungan untuk berdosa, sebab tidak pernah berdosa. Nah, jadi keadaan Yesus lebih buruk daripada Adam dan Hawa, tetapi Adam dan Hawa jatuh, Yesus tidak jatuh. Ya, kenapa? Oleh sebab dia bergantung kepada Tuhan. Bahkan keadaan Yesus lebih buruk sebab dia punya keilahian. Ingat, Tuhan tidak membiarkan manusia dicobai lebih besar dari kekuatan kita. Ingat 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Oke. Jadi Tuhan tidak izinkan. Jadi kalau orang itu lebih beriman, pencobaannya lebih besar. Jadi Yesus itu pencobaannya lebih besar daripada kita. Bagaimana dia disalibkan dan ia bisa keluar dari penderitaan itu, tetapi ia tidak mau keluar dari penderitaan itu. Kan luar biasa. Ayub, ya, dia dicobai, ya, dan kenapa dia masih artinya dikatakan bahwa ia tidak mengutuk Tuhan, tetapi bukan berarti bahwa ia tidak bersalah. Dia punya dosa, dan apa itu dosa daripada Ayub? Itu namanya self pity. Apa itu self pity? Ya, self pity, dosa kasihan kepada diri sendiri. Coba Anda lihat baca-baca ayatnya, dia merasa membela dirinya dan sebagainya, dia rasa tidak salah. Kenapa saya menderita ini? Itulah self pity. Jadi ada dosanya, ya. Tetapi ya dia tidak mengutuk akan Tuhan. Ya. Dan satu hal yang sangat penting ialah ia bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Nah, sangat penting bagi kita adalah untuk mempunyai hubungan erat dengan Tuhan sampai firman Tuhan itu menjadi bagian kita. Sehingga kita tidak ingin untuk jatuh walaupun pencobaan itu datang kepada kita. Ya. Jadi, benar, Ayub ya dicobai dan dia dalam banyak hal menang, kemenangannya oleh sebab bergantung kepada Tuhan. Begitu juga dengan Yesus Kristus, ya. Tapi keadaan Yesus lebih buruk daripada keadaan Adam dan Hawa. Itu yang saya bisa berikan. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya dari Bapak Foxy. Dari Pak Foxy. Oke, Foxy Gerungan, Bitung. Wah, jauh juga ini Bitung. Pertanyaan, bagaimanakah cara menjelaskan secara tepat kepada saudara-saudara seberang kita dalam kurung Islam tentang Yesus sebagai Allah tapi bisa meninggal? Iya, dia akan meninggal sebagai manusia. Katakan Yesus itu 100% manusia. Jadi yang mati itu manusianya. Kalau Tuhannya sih nggak mati. Ya, itu aja. Nah, ini saya sering kadang-kadang kebetulan saya berapa kali dimasukkan orang tentang itu diskusi Islam dengan Kristen ya, dan orang masing-masing saling menghujat dan menyalahkan dan sebagainya. Saya tidak pernah meladenin ya.
Tetapi saya tetap biarkan saya di grup itu supaya saya bisa kirim saya punya renungan. Ya. Itu saja. Ya. Jadi renungan tetap berjalan terus ya. Mereka menghujat bagaimana dan sebagainya, kita tetap pokoknya kita mengabarkan. Nah, satu hal yang kita harus mengerti ialah bahwa semua pertanyaan mereka, oleh sebab mereka tidak mengerti, ya. Bagaimana tentang Trinitas mereka tidak mengerti, itulah sebabnya kita harus ya memberikan penjelasan yang sangat penting, dan untuk memberikan itu mereka perlu kepada Alkitab, percaya kepada Alkitab. Jadi kalau sudah percaya kepada Alkitab, mereka dapat lebih mengerti. Ya. Jadi kalau mereka itu marah-marah dan sebagainya, menuduh-nuduh, ya oleh sebab tidak mengerti. Jadi harus tetap dikasihi mereka itu, ya, dan harus dikasihani. Sebab kita harus membawa kepada mereka untuk meyakini bahwa manusia tidak bisa selamat dengan kuasanya sendiri. Bagaimanapun kita melakukan kegiatan berbuat baik, zakat fitrah atau puasa dan sebagainya, tidak akan membuat kita itu selamat. Ya, keselamatan itu hanya adalah anugerah Tuhan saja. Jadi untuk itu perlu keyakinan kepada prinsip Alkitab. Nah, biarlah mereka ambil waktu untuk baca Alkitab, dan Alkitab yang akan berbicara kepada mereka. Sama seperti Yusuf Roni. Ya. Dia baca Alkitab kan untuk mencari salah Alkitab supaya mereka itu supaya dia bisa menyalahkan orang-orang Kristen. Tapi lebih baca Alkitab, dia lebih yakin kepada kebenaran Alkitab, akhirnya jadi Kristen, akhirnya jadi pendeta. Ya. Jadi kembali, Alkitab itu berkuasa, dan biarlah mereka melihat akan apa yang Alkitab katakan. Oke, sudah ada lagi pertanyaan Ibu Peggy? Ya, ada dari Dwayne Ricky, Matius 16 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Siapakah yang dimaksudnya dengan ayat ini? Oke, ini satu perkara yang banyak ditanyakan orang, ya. Yang kita mengetahui ialah bahwa tidak lama sesudah ini, ya, maka terjadi apa yang disebut masa kemuliaan, ya. Yesus dimuliakan, ya. Jadi Anda lihat di situ itu 16, kemudian pasal 17 yaitu Yesus dimuliakan, di mana Yesus datang dengan mereka melihat bagaimana kehadiran daripada Musa dengan Elia, ya. Musa dengan Elia, ya, itu adalah transfiguration, ya, istilahnya. Mountain of Transfiguration. Jadi Yesus dimuliakan. Ya. Jadi kedatangan Yesus itu dengan penuh dengan kemuliaan juga, di mana Musa dan Elia ikut memuliakan Yesus, ya, di gunung kemuliaan. Oke, itu terjadi satu pasal sesudah itu. Ya, baik. Selanjutnya ada Ibu Vivi Pandoy, raise hand. Iya, Ibu Vivi. Gimana Dokter Pandoy? Oke, selamat sahabat, selamat malam. Selamat sahabat. Pendeta, saya ingin menanyakan mengenai ayat Yesaya 49 ayat 7. Di bagian bawahnya dikatakan, atau kita baca dari atasnya ya. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba-hamba penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kuasa Allah Israel yang memilih engkau. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di ayat ini, kapan ini pembesar-pembesar ini akan sujud menyembah? Oke.
Ini adalah satu pertanyaan yang sangat bagus. Oleh sebab proses jalan keselamatan itu adalah sesuatu perkara yang panjang, ya. Maka kita bisa dapatkan, ya, bahwa di dalam sepanjang zaman kita dapatkan akan raja-raja yang menyembah akan Tuhan, ya. Kemudian bukan hanya sepanjang zaman, tetapi sampai kepada puncaknya adalah waktu Yesus datang dengan penuh kemuliaan. Oke, itu adalah di dalam buku Matius 24 ayat 30, ya, Yesus datang dengan penuh kemuliaan. Tetapi, ya, sekarang pun kita dapatkan, ya, tadinya kan kekristenan itu adalah sesuatu perkara yang dianggap hina, ya, sekte, ya. Hanya nelayan-nelayan saja yang jadi anggota pada waktu itu, ya. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya kita dapatkan banyak daripada, sedangkan dalam masa Paulus ada anggota kekaisaran yang sudah ikut menjadi Kristen, ya. Kemudian kita dapatkan juga pengaruh raja-raja. Akhirnya ada terkenal nama Clovis, ya, menjadi Kristen, ya. Kemudian kita dapatkan banyak raja-raja yang Kristen. Kemudian sampai sekarang kita sebutkan juga ada presiden, seperti presiden dari Fiji, ya, adalah seorang Advent misalnya. Jadi kita dapatkan orang-orang yang dari waktu ke waktu, ya, orang yang menjadi raja. Ya, saya ada kesempatan untuk ketemu Presiden Palau dulu, yaitu Ferguson, ya. Ya, akhirnya kemudian itu adalah presiden Advent pertama, ya, di Palau Republik. Kemudian yang kedua adalah John Turabio, ya, juga adalah seorang Advent misalnya. Saya sempat ketemu dengan Samson Kiseka waktu dia wakil presiden untuk negara Uganda, ya, dan dia kasih 2 buku sampai sekarang saya pegang, ya, 2 buku untuk saya. Jadi dari waktu ke waktu kita dapatkan orang-orang yang besar, ya, raja-raja, ya, yang menyembahkan Tuhan. Tetapi puncaknya ialah kapan? Puncak daripada nubuatan waktu Yesus datang kedua kali, di mana Yesus adalah raja di atas segala raja. Ya. Makasih Pak Pendeta. Oke, Vivi. Alright, masih ada 10 menit, ya. Pertanyaan selanjutnya, ini dari Bapak Robi Tengor. Pelajaran hari Kamis, apa maksud dengan korban penebus salah? Yesaya 53 ayat 10. Iya, korban penebus salah, ya. Oleh sebab kesalahan yang kita telah buat, kan makanya perlu pengorbanan, perlu ditebus, ya. Semua kita sudah bersalah, ya. Jadi ditebus, ya, oleh pengorbanan Yesus, ya. Jadi itulah sebabnya yang salah menjadi benar. Bukan kebenaran kita, tetapi oleh sebab kebenaran Yesus Kristus. Mudah-mudahan jelas kepada Saudara Robi Tenggor, ini dari Batam, ya. Iya. Selanjutnya dari Bapak Edwin Thomas, ini dari Singkawang nih. Mengapa Yesus harus menunggu 40 hari setelah disalib lalu naik ke surga? Iya, supaya dia ada kesempatan untuk bertemu dengan, ya, murid-muridnya. Menguatkan murid-muridnya, ya. Dia menunjukkan bahwa dia betul-betul bangkit, ya. Dia ketemu Maria Magdalena, dia bertemu dengan Petrus, dengan yang lain, akhirnya bertemu dengan Thomas, ya. Jadi, dan murid-murid yang lain. Jadi, ya, itulah sebabnya maka Yesus masih ambil waktu dengan mereka. Ya. Selanjutnya dari Medi Suganda, bagaimana menjelaskan tentang beribadah hari Sabat kepada saudara kita seiman yang bukan Advent? Wah, sebetulnya ini bukan pelajaran kita ya malam ini, tapi itu salah pendeta. Iya, banyak caranya. Oke. Yang pertama mungkin tunjukkan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi 6 hari dan berhenti pada hari yang ke-7. Jadi berikanlah ayatnya, ya. Kejadian 3 ayat Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, ya. Jadi dia berhenti dan menyucikan, ya. Dan juga menguduskan akan hari Sabat.
Oke. Kemudian bukan hanya itu di masa penciptaan. Kemudian apa yang terjadi, ya, banyak orang-orang yang lupa tentang itu, kemudian Tuhan mengingatkan lagi. Kita lihat dalam Keluaran pasal 16, ya. Tuhan ingatkan mereka tentang hari Sabat, ya. Jadi mujizat-mujizat itu, pemberian mana itu selalu 6 hari, dan hari ke-7 berhenti, dan hari yang ke-6 itu double. Itu kan suatu mujizat untuk 40 tahun, ya. Apa artinya? Tuhan menghendaki mereka pelihara hari Sabat. Terus dalam hukum Tuhan, ya. Jadi Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11, ya, menyebabkan tentang hukum Tuhan. Oke. Kemudian kita coba lihat dalam diulangi banyak, misalnya di dalam Keluaran 31. Kemudian kita coba lihat bagaimana Tuhan juga menghendaki supaya orang-orang Yahudi yang sudah lupa tentang hari Sabat ingat kepada hari Sabat. Ya. Misalnya pengalaman di Yehezkiel pasal 20 misalnya, ya, ayat 20, ayat 12, 20 bicara tentang Sabat itu diberikan sebagai tanda untuk kita. Kemudian sampai kepada zaman Nehemia, oke. Kemudian sampai kepada zaman Yesus, ya. Yohanes 4 ayat 16, Yesus sendiri pelihara hari Sabat, ya. Kemudian datang kepada rasul-rasul, ya. Misalnya kita bisa sebutkan bahwa Yesus juga sesudah Yesus mati supaya orang ingat akan hari Sabat. Makanya diberikanlah ayat di dalam buku Matius pasal 24 ayat 14, ya. Berdoalah supaya ini jangan terjadi pada hari Sabat, ya. Kemudian rasul-rasul, ya. Di Rasul-Rasul pasal 13 ayat 14 misalnya, ayat 18 ayat 4 misalnya, Paulus juga artinya mengajar pada hari Sabat, ya. Jadi kemudian di dunia baru, kita coba lihat di dalam buku Yesaya pasal 66, ya. Jadi 22-23, ya, berbicara bahwa dari Sabat ke Sabat. Jadi kalau gitu pelihara hari Sabat itu dari mana? Dari Kejadian, dari dunia adanya dari Taman Eden sampai Eden yang baru, ya. Kita ini diantaranya, ya. Nah, kalau gitu Tuhan pun kehendaki kita pelihara hari Sabat. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya, tanya sama mereka, apakah cocok atau adil atau tidak Tuhan merubah akan hari perbaktian tanpa kasih tahu sama kita? Adil atau tidak? Oh, tentu saya tidak adil kan, ya. Dan Tuhan tidak berubah. Kita coba lihat dalam ayat Alkitab misalnya bahwa Tuhan itu tidak berubah, ya. Maliaki pasal 3 ayat 6 misalnya, ya, ataupun juga Ibrani pasal 13 ayat 8, ya. Jadi kita coba lihat bahwa Tuhan itu tidak berubah, Tuhan yang menciptakan. Jadi bagaimana Yesus sendiri misalnya mengatakan bahwa hari Sabat diberikan untuk manusia, jadi untuk Anda dan saya, ya. Itu di dalam buku Markus pasal 2, ya, ayat 27-28, ya. Baik. Jadi dengan itu mudah-mudahan mereka bisa tergerak, ya, untuk katakan. Yang berikut adalah ayat-ayat sering mereka pelihara, mempunyai salah pengertian tentang ayat-ayat tertentu. Misalnya Kolose pasal 2 ayat 16, 17. Ya. Jadi harus dijelaskan apa artinya. Oh, ini pembahasan sangat panjang sekali kalau kita bahas satu persatu. Tapi mudah-mudahan Anda bisa berhasil. Ya. Tapi banyak berdoa, banyak belajar, Anda bisa menjadi alat di dalam menjangkau kepada teman-teman seiman yang tidak pelihara hari Sabat. Iya. Pendeta, ini kita tambahkan 5 menit, ya. Ini ada pertanyaan, sebetulnya hampir sama aja dengan yang ada beberapa pertanyaan di atas. Bagaimana FS, siapa ya FS? Nama kepanjangannya itu saya bacakan saja. Oke. Lain waktu pakai nama yang lengkap, ya. Bagaimana menjelaskan kepada sepupu kita bahwa Yesus bangkit dari kematian bukan atas kuasa Allah Bapa, tetapi atas kuasa Yesus sendiri sebagai Tuhan. Kemudian saya akan sambung dengan pertanyaan yang terakhir, saya pikir, ya. Kembali pertanyaannya apa? Oke. Bagaimana menjelaskan kepada sepupu kita
bahwa Yesus bangkit dari kematian bukan atas kuasa Allah Bapa, tetapi atas kuasa Yesus sendiri sebagai Tuhan. Oke. Ya, itu pertanyaan dari FF. Dan ini pertanyaan yang dari Maria. Apa maksudnya bahwa kalau Yesus gagal akan terpisah selama-lamanya dengan Allah Bapa? Pertanyaan kedua, apakah menjadi manusia selamanya karena Yesus bangkit juga dengan fisik manusia? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat Trinitas itu pembahasannya cukup panjang sekali ya. Kemudian kita hari akan Minggu dapatkan, saja ikut Pak, hari Minggu pagi. oh ya, hari Minggu pagi ya. Oh, Jadi Rosema. ada pembahasan tentang soal Trinitas, yaitu berhubungan juga mengenai masalah kebangkitan Yesus dengan dia punya kuasa. Jadi itu kita dapatkan dukungan juga dari Alkitab ataupun juga daripada Roh Nubuat. Ya. Jadi bagus ya ikuti pelajaran hari Minggu pagi. Iya. Ikut acara GWF ya. Kemudian pertanyaan yang berikut itu kalau tidak salah dikatakan kalau Yesus itu gagal maka dia akan apa maksudnya bahwa kalau Yesus gagal akan terpisah selama-lamanya dengan Allah Bapa? Terus apakah Yesus menjadi selamanya karena Yesus bangkit dengan manusia? Iya, oke. Nah sekarang kita masing-masing mengetahui bahwa Yesus tidak gagal, ya. Jadi Yesus berhasil. Kenapa Yesus itu berhasil? Oleh sebab dia tidak menggunakan akan kuasa keilahiannya untuk mengalahkan dirinya sendiri. Ya, artinya untuk mengalahkan dia punya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, kalau misalnya Yesus itu gagal, itu berarti Yesus tidak menjadi teladan yang baik. Ya, itu berarti bahwa Yesus itu berarti tuduhan setan itu benar. Hukum Allah itu tidak bisa diturut, ya. Hukum Allah itu tidak bisa diturut. Jadi maka kepada alam semesta tuduhan itu setan itu benar. Jadi tuduhan setan Tuhan tidak adil, hukum Allah tidak bisa diturut, ya. Kemudian Tuhan itu mementingkan diri di dalam penyembahan supaya semua harus menyembah Dia dan manusia juga mementingkan diri sehingga menyembah Tuhan itu supaya diberkati. Nah, maka pengalaman daripada Ayub menunjukkan bahwa ternyata tuduhan setan itu salah. Nah, pengalaman di Gunung Golgota menunjukkan bahwa tuduhan setan itu salah sebab apa? Yesus tetap dapat menurut akan kehendak Tuhan dengan tanpa menggunakan kekuatan daripada keilahiannya. Ya. Jadi itu satu inti yang sangat penting sekali. Kemudian bagaimana dengan tubuh manusia? Ya Tuhan mempunyai tubuh dan tubuh itulah yang naik ke surga. Ya, jadi Tuhan mempertahankan tubuh itu. Jadi dengan dia datang ke surga, ya dengan tubuh sebagai manusia dan dia akan datang ke dunia seperti waktu saat dia naik ke surga. Oke. Baik, sudah selesai pendeta. Jamnya sudah habis, waktunya sudah habis. Saya ingin memberikan pengumuman kembali kepada kita semua bahwa bahan rekaman maupun PowerPoint dari Pendeta Kuntara tetap akan dibagikan. Jadi yang masih membutuhkan bahan ini boleh tunggu di grup, WhatsApp grup maupun di Telegram. Akan saya kirim secepatnya. Jadi kasih semangat saya supaya cepat mengeluarkannya. Terima kasih banyak. Dan juga kita akan ketemu lagi Sabat depan di jam yang sama, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, hari Jumat malam, dengan Zoom ID yang sama dan passcode yang sama. Jadi kalau tidak terima posternya, dicatat saja Zoom ID-nya supaya bisa bergabung bersama-sama kembali dan pastikan siapkan pertanyaan-pertanyaan. Lebih banyak pertanyaan, lebih bagus lagi. Nanti pendeta sedikit bahannya kita tambah untuk pertanyaan ya pendeta ya. Baik.
Terima kasih untuk semua kita yang sudah bergabung bersama-sama pada malam hari ini. Kita akan tutup pertemuan kita dengan doa tutup tadi mana ya Pak? Pak Robi Tengor ada di mana Pak Robi? Pak Robi Tengor masih sama-sama? Atau sudah keluar? Baik, Pak Robi Tengor sudah tidak ada. Kalau begitu, di sini ada Bapak Lexi Dimpudus. Nah, sudah lama tidak berdoa dan baca ayat ini Pak Lexi. Jadi kita undang Pak Lexi Dimpudus untuk tutup dalam doa. Iya, silakan Pak Lexi, kita silakan Pak Lexi. Mari kita satu dalam doa. Kedengaran suara saya? Iya, jelas. Iya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu mengakhiri ibadah diskusi pelajaran sekolah Sabat. Kami bersyukur kami boleh mendapatkan pengetahuan yang dapat menguatkan iman kami. Biarlah masing-masing kami boleh dipenuhi dengan sukacita melalui ibadah ini, sehingga kami selalu siap sedia bagi kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Biarlah Engkau tetap terus memberkati bahkan hamba-Mu Pendeta Kuntaraf dan selalu senantiasa membagikan firman Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Peggy yang selalu menyediakan summit ini untuk kami boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Lexi dan juga terima kasih buat semua, terlebih tadi Ibu Stans, Pak Joy yang sudah membacakan ayat. Juga terima kasih doa buka tadi oleh Bapak Jim ya. Terima kasih Pendeta Kuntaraf khususnya, terima kasih juga Ronald yang sudah membantu dan semua yang sudah menjadi co-host, terima kasih. Kita bertemu kembali sahabat depan, Tuhan memberkati. Ya, boleh di-unmute. Terima kasih Pak